Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 9, kita lanjutkan materi kita yang berikutnya, yaitu pembelajaran jarak jauh matematika kelas 9 SMPN Negeri 1 Kandat. Untuk bab yang ketiga, yaitu transformasi, kita lanjutkan untuk part yang kedua, yaitu kita akan membahas translasi atau pergeseran. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan yang pertama kita sudah belajar yaitu yang namanya pencerminan. Kemudian pada hari ini kita akan belajar yang namanya translasi atau pergeseran anak-anak. Apa itu translasi? Seringkali kita memindahkan suatu barang dari titik yang pertama ke titik yang kedua. Berarti di situ ketika kita memindahkan sesuatu, maka yang berpindah hanya barangnya. Kemudian untuk barangnya itu bentuk dan ukurannya akan tetap sama, dan kemudian mungkin hanya posisinya yang berubah. Seperti pada contoh berikut, ada dua anak yang sedang menggeser sebuah meja, maka meja itu bentuk dan ukurannya akan tetap sama, cuman posisinya yang berbeda, titik posisinya yang berbeda. Demikian anak-anak untuk translasi atau pergeseran. Demikian juga misalkan nanti kalian menggeser sebuah segitiga sejauh ke kanan, misalkan 3 satuan, kemudian ke bawah 2 satuan, maka yang berubah ya hanya posisinya, untuk bentuk dan ukurannya tetap akan sama. Baik, misalkan ini ada sebuah trapesium A, kita pindahkan ke sana, maka trapesium ini hanya akan berpindah saja sejauh kita memindahkannya. Demikian anak-anakku, untuk translasi pengertiannya adalah seperti itu. Kemudian sedikit informasi anak-anak, jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan atau digeser ke arah kanan, dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Artinya nanti ketika soalnya atau tugasnya itu ditranslasikan ke kanan atau digeser ke kanan, maka nilainya akan bertambah positif. Kemudian kalau yang ke kiri, maka nilainya akan negatif. Demikian juga ketika vertikal anak-anak, kalau ke atas itu bernilai positif, kalau yang ke bawah itu bernilai negatif. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan ini. Tentukan koordinat bayangan dari segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, ini yang Pak Sam sampaikan tadi. Yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan berarti positif. 3 satuan ke bawah artinya nanti dia negatif. Maksudnya bagaimana? Ini. Dari titik A kita geser ke kanan 4 satuan. Nah, 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Kemudian ke bawah 3 satuan, ke bawah 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, inilah yang menjadi titik A aksennya atau A setelah digeser. Kemudian anak-anakku sekalian, kita lanjut ke titik yang kedua, yaitu titik B. Caranya sama, geser ke kanan 4 satuan, ke bawah 3 satuan. 1, 2, 3, 4, kemudian ke bawah 3 satuan, maka ketemulah titik B aksen yaitu 3,1. Demikian juga pada titik C, masih sama, kita ke kanan 4 satuan, ke bawah 3 satuan, maka ketemulah titik C aksen yaitu 2,-4. Setelah itu kita tinggal menghubungkan ketiga titik tersebut, A aksen, B aksen, dan C aksen, kita tinggal menghubungkan saja. Maka ketemulah bayangan dari segitiga ABC yang ditranslasikan ke 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke kiri. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan sebuah rumus untuk mencari nilai translasi? Sebuah titik ketika ditranslasikan, maka titik bayangannya adalah menjadi seperti ini. X ditambah A, Y ditambah B.
A itu artinya adalah ditranslasikan ke mana? Ke kanan atau ke kiri. Kemudian B itu adalah yang ke bawah atau ke atas. Jika ke kanan maka A-nya adalah positif. Jika ke kiri maka A-nya adalah negatif. Jika ke bawah B-nya berarti negatif. Jika ke atas maka B-nya adalah positif. Itu pemaknaannya anak-anak sekalian. Kemudian kita lihat titik A. Titik A adalah min 3,1, kemudian ditranslasikan ke kanan 4 satuan dan ke bawah 3 satuan. Berarti A-nya adalah positif, B-nya adalah negatif. Sehingga menjadi min 3 ditambah 4 karena A-nya tadi positif. Kemudian Y-nya ditambah negatif. Ini maka min 3 ditambah 4 dan 1 ditambah min 3, 1, min 2. Apakah sama hasilnya antara ini dengan ini? Sama ya. Dengan cara kita menggambar, dengan cara menggunakan rumus, hasilnya sama. Demikian juga untuk yang B. Maka bayangannya adalah min 1 ditambah 4,4 dikurangi 3. Yang C, maka bayangannya adalah min 2 ditambah 4, min 1 dikurangi 3. Hasilnya akan tetap sama. Oke, itu anak-anak untuk mencari titik bayangan yang ditranslasikan. Kemudian contoh yang kedua, segitiga ABC ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan PQR. Diketahui koordinat A adalah min 3,1, B adalah min 1,4, P 1,-2 dan R 2,-4. Maka kalau kita gambar menjadi seperti ini anak-anak, titik-titiknya, kemudian garisnya juga demikian. Selanjutnya yang harus kita pahami, ABC ditranslasikan menghasilkan bayangan PQR. Berarti A mempunyai bayangan P, titik B mempunyai bayangan Q, dan titik C mempunyai bayangan R. Sehingga kalau kita mau mencari translasinya itu cukup mudah. Kita lihat dari A ke P. A ke P itu arahnya ke kanan atau ke kiri? Kan jelas ini ke kanan. Berarti kita tarik garis dari titik A ke kanan sejauh P. P-nya ada di 1,-2, berarti sampai 1 ini. Kemudian dari titik ini ke P itu ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Maka dari sini anak-anak sekalian sebenarnya kita sudah menentukan translasinya. Translasinya kita sudah ketemu, yaitu berapa? 4 ke kanan, 3 ke bawah. Ya, 4 ke kanan, 3 ke bawah. Sehingga sebenarnya kalau kita mau mencari bayangannya B apa? Q. Berarti cukup mudah untuk mencari bayangannya B. Ataupun kita mau mencari C, itu bisa kita lihat dari R. Ya. Berarti dari titik R ini kita geser ke kanan, kita geser ke kiri 4 satuan, kemudian ke atas berapa? 3 satuan. Maka ketemulah titik C. Titik C berapa itu? Min 2, min 1. Ketemu titik C. Kemudian kalau mau mencari Q, berarti titik Q itu berarti dari B. B ke kanan 4 satuan, ke bawah 3 satuan. Maka ketemulah titik Q. Selesai. Sehingga dari sini sudah ketemu anak-anak, yaitu titik C nya adalah min 2, min 1, titik Q nya adalah 3,1, dan translasinya adalah 4 ke kanan dan 3 ke bawah. Itu anak-anak kalau kita lihat dari gambar atau dengan menggunakan cara menggambar. Kemudian kalau kita dengan menggunakan rumus anak-anak, yang harus kita pahami sekali lagi, kalau ada sebuah titik P yaitu X, Y, maka bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Sehingga kalau kita punya titik min 3,1, maka 1 ini nilainya adalah sama dengan ini. 1 ini diperoleh dari X ditambah A. X nya berapa? Min 3. Berarti min 3 ditambah A sama dengan 1.
maka A sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian yang kedua anak-anak, untuk mencari B nya berarti kan B ini Y ditambah B ya, Y nya ini ditambah ini menjadi yang belakang, berarti min 2 sama dengan 1 ditambah B, maka B sama dengan min 2 dikurangi 1 sama dengan min 3, sehingga translasinya adalah berapa? 4, kemudian yang bawah adalah min 3. Sudah ketemu translasinya. Kalau mau mencari titik X berarti bagaimana? Untuk mencari titik X, titik X berarti ya min 1 ditambah 4 ditambah min 3, ketemulah X. Untuk mencari C bagaimana? Berarti kalau C kan dari sini ya, 2 dikurangi 4 min 4 dikurangi min 3, maka ketemulah ini. Demikian anak-anak untuk mencari translasinya. Baik anak-anak sekalian, itu tadi materi kita yang kedua yaitu pergeseran. Kemudian nanti akan kita lanjutkan pada bagian yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Pak sama akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.